Argentina Under-20 membuat start yang sangat buruk dan di bawah ekspektasi dalam gelaran Sudamericano Under-20. Dua laga pertama Copa America versi timnas junior ini dilewati Argentina seluruhnya dengan kekalahan, termasuk kekalahan 3-1 dari rival abadi Brasil. Pelatih Javier Mascherano pun jadi pihak yang paling disorot. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Argentina memulai Sudamericano Under-20 dengan kekalahan 2-1 dari Paraguay, diikuti kekalahan 3-1 dari Brasil pada pertandingan kedua. Sampai kemarin Argentina mendekam di posisi 4 grup A dan berjarak 4 poin dari Kolombia di peringkat 3. Argentina harus menyalip Kolombia atau minimal finish 3 besar di babak grup ini untuk melaju ke putaran final bersama tim 3 besar lainnya di grup B. 3 tim teratas di 2 grup tersebut bakal dipertandingkan lagi dalam format liga untuk menentukan pemenang turnamen. Sekaligus 4 tim teratas peraih tiket Piala Dunia Under-20 2023 di Indonesia dan 3 tim teratas untuk peserta Pan American Games 2023. Lantas dengan 2 kekalahan di 2 laga pertama, bagaimana kans Argentina untuk setidaknya menyegel tiket ke putaran final nanti? Secara matematis, pasukan Javier Mascherano tersebut memang belum tersingkir dari turnamen ini. Namun untuk bisa lolos, Argentina Under-20 harus menyapu bersih 2 laga terakhir melawan Peru dan Kolombia. Tapi dengan catatan Brasil mengalahkan Kolombia pada Kamis besok 26 Januari 2023. Situasinya Brasil nggak perlu begitu ngotot di 2 pertandingan terakhirnya, mengingat secara matematis negeri Samba hanya memerlukan 1 poin untuk memastikan tempat di putaran final nanti. Brasil menyapu bersih 2 laga pertamanya dengan kemenangan. Sebelum Argentina pada laga kedua, korbannya di pertandingan pembuka adalah Peru dengan skor 3-0. Setelah Kolombia, lawan terakhir Brasil di fase grup nanti adalah Paraguay yang sementara bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin. Ya, situasinya memang sangat gak berpihak dengan Argentina setelah 2 pertandingan, mengingat untuk bisa lolos, La Albiceleste masih harus bergantung hasil dari tim lain. Jika sampai Kolombia menang di laga melawan Brasil nanti, harapan terakhir Argentina adalah memenangkan 2 laga terakhir dengan ketentuan Brasil kembali kalah dari Paraguay. Itu pun Argentina masih harus melewati selisih gol Brasil yang saat ini selisih 8 gol untuk keunggulan Brasil. Ya, secara matematis Argentina memerlukan keajaiban untuk bisa lolos ke putaran final. Namun kalau akhirnya keberuntungan berpihak kepada Albiceleste dan mampu membalikan keadaan dengan lolos ke putaran final, posisi Javier Mascherano sebagai pelatih tampak bakal nggak lepas dari evaluasi. Paraguay dan Brasil mungkin bisa saja tim yang lebih baik, tapi secara permainan Argentina sangat terlihat bermain begitu buruk di 2 pertandingan awal turnamen ini. Padahal secara materi pemain, Argentina Under-20 sebenarnya diperkuat bakat-bakat yang sangat menjanjikan, di antaranya Facundo Buonanotte, Nicolas Paz hingga Maximo Perrone. Akhirnya yang jadi kambing hitam atas 2 kekalahan tersebut adalah Javier Mascherano. Hubungan publik Argentina sebenarnya memang sudah gak harmonis dengan Mascherano sejak Piala Dunia 2018 lalu. Argentina tersingkir di 16 besar setelah kepayahan di babak grup. Namun rumor di luar lapangan, perjalanan Argentina kala itu diwarnai drama hingga memicu ribut-ribut di kalangan pemain serta pelatih yang kabarnya dimotori Mascherano. Namun terlepas dari memori kelam Piala Dunia 2018, secara taktikal permainan Mascherano di Sudamericano Under-20 memang jauh di bawah ekspektasi, bahkan bikin gregetan. Dari laga pertama melawan Paraguay, sejumlah pemain bermain di luar posisi ideal. Perrone yang idealnya gelandang bertahan dimainkan sebagai central midfielder. Gino Infantino yang aslinya sayap kiri malah bermain lebih dalam dan menjadi gelandang bertahan. Begitu juga Santiago Castro yang aslinya center forward dimainkan sebagai winger. Belum lagi Nicolas Paz yang idealnya gelandang serang dan winger bermain sebagai central midfielder. Bahkan sebelum turnamen kick-off, keputusan Mascherano dalam seleksi pemain juga sudah bikin kontroversi. Wonderkid 18 tahun Lucas Roman yang baru dibeli Barcelona nggak dibawa ke Sudamericano Under-20. Begitu juga bek kiri 18 tahun Valentin Barco yang sedang naik daun bersama Boca Juniors. Benar bahwa Mascherano nggak bisa membawa Wonderkid Argentina di Eropa seperti Alejandro Garnacho dari Manchester United, Luka Romero dari Lazio, dan Matías Sule dari Juventus karena turnamen yang berlangsung di tengah berjalannya kompetisi. Namun faktor ini juga sebenarnya sulit jadi alasan. Jangan lupa juga bahwa di Toulon turnamen tahun lalu, Argentina besutannya yang diperkuat Garnacho, Luka Romero, Sule, serta Nico Paz kalah juga 6-2 dari Prancis dan hanya bisa menang 1 gol dari Arab Saudi serta Panama. Dari situ, kemampuan Mascherano sebagai pelatih sebenarnya sudah dipertanyakan dan hasil terbaru di Sudamericano Under-20 membuat keraguan sudah makin menguat. Kontras rasanya melihat Argentina di Piala Dunia 2022 dibandingkan Argentina kini di level Under-20. Terlepas dari materi pemain, dari segi taktikal pun sudah nggak ada keselarasan. Di bawah pelatih Lionel Scaloni
Scaloni dan asisten Pablo Aimar, tim senior Argentina bermain dengan gaya La Nuestra yang merupakan identitas asli sepak bola Argentina sejak dulu, mengusung sistem menyesuaikan komposisi dan kemampuan pemain yang dimiliki. Sedangkan Mascherano bermain satu arah dengan mengharuskan pemain mengikuti sistem yang diusungnya, memicu permainan yang sangat kaku dan berimbas terhadap rentannya blunder di lapangan, terutama oleh lini belakang sebagaimana banyak terlihat di laga melawan Brasil kemarin. Mascherano sebenarnya pemain legendaris yang cukup dihormati, dan penunjukannya sebagai pelatih Under-20 adalah kesempatannya memperbaiki reputasi di Argentina. Namun demikian, torehannya di Sud Americano Under-20 malah berpotensi memperburuk legasi dan mengancam status kelegendarisannya.